Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar semua hari ini? Baik Ibu. Iya, puji Tuhan kita semua masih ada dalam keadaan sehat dan kita kembali dipertemukan hari ini untuk melanjutkan akan pembelajaran kita. Untuk itu sebelum kita memulai akan semua rangkaian acara kita, rangkaian pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah seorang anak untuk pimpin kita dalam doa. Aduh bisa? Ya silakan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, di Yesus Tuhan kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Terima kasih Nak Adu. Ibu absen dulu ya anak-anak. Yang tidak hadir siapa? Kemarin kan semua hadir. Yang hari ini tidak hadir? Siapa? Ensa. Ya, siapa lagi? Sakit dong? Ya, Asel. Ya. Semua sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah Ibu. Ya, duduk yang rapi. Sekali lagi rapikan buku-buku yang ada di atas meja supaya hanya ada buku IPA saja. Sebelum kita melanjutkan ke materi inti kita, itu mau tanya. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Pertemuan kali lalu tentang apa? Rangka. Iya, tentang rangka, benar sekali. Siapa yang masih ingat apa fungsi rangka? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Ibu. Iya, coba Aletea. Sebagai alat gerak pasif. Iya, sebagai alat gerak pasif. Benar sekali. Ada lagi yang lain? Iya, anak Eto. Memberi bentuk pada tubuh. Iya, benar sekali, memberi bentuk pada tubuh. Yang lain lagi, fungsi rangka yang lain. Saya Bu. Iya, silakan Bernike. Sebagai penopang. Sebagai penopang. Yang lain lagi? Fungsi rangka yang lain? Saya Bu. Iya, silakan. Menopang tubuh. Iya, menopang tubuh. Benar sekali. Jadi itu adalah fungsi dari rangka. Yang pertama sebagai alat gerak pasif. Sebagai alat gerak pasif. Iya, benar sekali. Sekarang coba lihat. Apakah hanya dengan ada rangka ibu bisa berjalan? Tidak. Nah, coba. Apakah hanya dengan rangka ibu bisa memegang kertas ini? Tidak. Ya, benar sekali ya. Jadi kalau hanya ada rangka saja, ya, pasti kita tidak bisa melakukan sesuatu karena hanya ada tulang-tulang saja kan? Iya. Itu selanjutnya materi kita hari ini. Ya, coba perhatikan slide. Materi hari ini kita tentang otot. Seperti minggu lalu, pertemuan kali lalu Ibu sudah bilang, untuk sistem gerak manusia ada 3. Yang pertama ada tulang, kemudian ada sendi dan ada otot. Khusus hari ini kita akan membahas tentang otot. Yang menjadi tujuan pembelajaran. Perhatikan di sini setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kita dapat mencapai 4 tujuan ini. Ibu bacakan bagi kita ya. Yang pertama, melalui literasi peserta didik dapat mengidentifikasi sistem kerja otot pada tubuh manusia dengan benar. Yang kedua, melalui literasi peserta didik dapat mengidentifikasi jenis jaringan otot pada tubuh manusia dengan benar. Yang ketiga, melalui eksperimen, diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis sistem kerja otot pada tubuh manusia dengan teliti dan tepat. Yang keempat, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi otot dengan teliti dan tepat. Ya, jadi itu 4 tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Untuk itu ada juga penilaian.
pembelajaran ini seperti kemarin itu, ya ada 3 bentuk penilaian. Ya ada penilaian apa? Sikap, iya benar sekali. Apa lagi? Sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Iya, jadi nanti sebentar kita juga akan ada percobaan atau praktikum. Jadi Ibu harap kalian bisa aktif sehingga nilai keterampilannya bisa bagus juga ya. Jadi 3 aspek itu yang akan Ibu nilai. Untuk itu sebelum kita lanjut, Ibu mau adakan pretest dulu. Ini ada 4 nomor soal yang akan kalian selesaikan. Jangan menyontek ya. Ya, Bu. Ya, jangan dijadikan beban juga. Jadi sisanya sesuai kemampuan kalian. Di sebentar di akhir pembelajaran ada post test. Sudah, semua sudah dapat? Sudah, Ya. Bu. Yang sudah bisa dikumpulkan. Nah, silakan duduk yang rapi untuk kembali perhatikan ke depan. Perhatikan ke slide ini. Ya, perhatikan gambar ini anak-anak. Sorry, Kun. Ya, itu gambar apa? Coba bisa dilihat. Rangka. Ada gambar yang di atas gambar. Rangka. Iya, yang di atas gambar rangka. Kalian di bawah. Gambar apa itu? Otot dan daging. Oh iya, di bawah itu adalah gambar tubuh yang sudah ditutupi. Ditutupi apa? Ditutupi daging atau? Iya, coba kalian buat pertanyaan sebanyak mungkin mengenai 2 gambar itu. Bisa kalian pakai semua kata tanya, pakai apa, mengapa, bagaimana dari kedua gambar itu. Silakan, Nak. Perhatikan dulu gambar itu ya. Kalian buat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang gambar itu. Coba, siapa yang bisa? Saya, Bu. Iya, coba Aletea. Apakah kita bisa beraktivitas hanya dengan rangka? Apakah kita bisa beraktivitas hanya dengan rangka? Bagus sekali, kita berikan tepuk tangan. Ada yang lain? Saya, Bu. Iya, coba anak Rahelda. Bagaimana keadaan tubuh kita jika hanya ada rangka? Bagaimana keadaan tubuh kita jika hanya ada rangka? Masih ada yang lain, bagus sekali juga. Iya, coba anak Adu. Apa yang terjadi jika tubuh ini hanya terdiri atas rangka? Iya, apa yang terjadi jika tubuh ini hanya terdiri atas rangka? Bagus sekali. Ada lagi? Saya, Bu. Tidak, coba Elisa. Saya tidak bisa bayangkan. Ya, bisa diperbesar suaranya. Saya tidak bisa bayangkan, Ibu, kalau badan saya hanya ada rangka. Bagaimana saya makan, bagaimana saya memegang sendok.
Bagus sekali kita. Pernahkah kalian membayangkan seandainya tubuh kalian ini hanya ada rangka? Betul sekali kata Elisa. Bagaimana kita bisa memegang sendok kalau tubuh kita hanya ada rangka, tidak ada dagingnya, tidak ada otot? Bagaimana kita bisa berlari? Bagaimana kita bisa berjalan? Bagaimana kita bisa memegang sendok dan sebagainya? Berarti seperti tadi bahwa fungsi otot adalah sebagai alat gerak aktif. Iya, sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang penyusun rangka. Jadi kalau kita tidak ada otot, bagaimana kita bisa beraktivitas setiap hari? Ya, sekarang Ibu akan membagikan kalian dalam, ya kita 3 kelompok saja ya. Ya, silakan duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Akan membagikan LKPD. Silakan kalian buka LKPD-nya, baca petunjuk penggunaannya. Yang tidak paham bisa tanya ke Ibu. Silakan buka LKPD-nya. Iya. Di situ yang pertama yang kalian lakukan adalah melakukan percobaan ini seperti yang ada pada gambar. Ya, itu untuk sistem kerja otot manusia. Sudah jelas? Nah, bagaimana kelompok ini kelompok 3 kan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bagaimana kelompok 3 jelas? Iya. Yang pertama itu kalian akan melakukan percobaan tentang sistem kerja otot manusia. Yang kedua, itu buka di halaman berikutnya itu mengamati jaringan otot manusia. Ya, silakan dikerjakan. Ya, bagaimana nak? Ya, silakan nak.
Bagaimana?
Bagaimana, sudah selesai? Kelompok 3. Ya. Lagi ya.
Tiga menit lagi. Sudah? Kelompok 1. Sudah kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 hampir selesai. Kelompok 3? Selesai. Jadi kita akan lanjut pada tahap presentasi. Jadi kelompok 1 presentasi dahuluan. Iya, kelompok 1 presentasi lebih dahulu. Silakan kelompok 1. Iya, perhatikan semua ke depan. Alihkan perhatiannya ke kelompok yang presentasi ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh teman pemateri, yaitu Nike Depan. Kepada kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada moderator. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, hasil pencapaian dalam bentuk tabel. Nomor 1, hasil pencapaian dalam bentuk tabel. Nama Aletea, diameter otot saat tangan diluruskan, diameter mendapat diameter 9
saat tangan dibengkokkan 10 cm. Nomor 2, Sofia, diameter otot saat tangan diluruskan 8 cm, saat tangan dibengkokkan 9 cm. Nomor 3, Rahelda, saat tangan diluruskan 8 cm, saat tangan dibengkokkan 9 cm. Nomor 4, Bernike, saat tangan diluruskan 9 cm, saat tangan dibengkokkan 10 cm. Nomor 2, otot polos, otot lurik, otot jantung. Penjelasan dalam tabel. Perbedaan bentuk: otot lurik silindring memanjang, otot polos selitris bercabang, otot jantung gelendong. Jumlah inti sel: otot lurik banyak, otot polos 1, otot jantung 1. Perbedaan kerja: otot lurik sadar, otot polos tak sadar, otot jantung tak sadar. Perbedaan letak: otot lurik melekat pada rangka, otot polos dinding jantung, otot jantung lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah. Perbedaan gerak dan ketahanan: otot lurik cepat dan tak mudah lelah, otot polos sedang dan tidak mudah lelah, otot jantung lambat dan mudah lelah. Saya kembalikan kepada narator. Ini saja hasil kerja kami. Apakah ada kritikan, masukan atau pertanyaan dari kelompok lain? Kami persilakan. Silakan dari kelompok 2 bertanya, kami persilakan. Baik, bagaimana kamu tahu bahwa yang lebih panjang adalah ketika dibengkokkan? Apakah masih ada pertanyaan? Coba sebutkan cara kerja otot di lambung. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Masih ada? Kalau tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, kami akan menjawab dari kelompok 2, yaitu tahu dari hasil praktikum mengukur diameter otot saat tangan dibengkokkan diameter lebih besar. Apakah ini? Mengapa demikian? Karena ketika dibengkokkan, otot akan berkontraksi dan memendek sehingga diameter besar. Apakah puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Cara kerja otot di lambung, yaitu otot-otot lambung beraktivitas mencerna makanan secara mekanik. Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Puas. Ini saja hasil kerja kami. Kami kembalikan waktu. Apakah masih ada lagi pertanyaan? Masih ada? Ini saja hasil kerja kami. Waktu kami kembalikan kepada Ibu Guru. Iya, bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan. Luar biasa. Silakan dicopot catatannya. Ya, kelompok 2 siap-siap. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Di memori full jadi hilang. Kita mau lihat.
sebagai guru sampai dengan Pagi. terima kasih telah waktu dan kesempatan memberi kepada teman-teman berdua untuk mengisi hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh materi yaitu Nindi AE waktu kesempatan saya. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, tabel hasil percobaan. Balik sini. Balik supaya kamu lihat ya. Nama Nindi, Demeter Otot. Saat tangan diluruskan, Demeter otot 8 cm. Demeter Otot. Saat tangan diluruskan, 8 cm. Saat tangan dibengkokkan menjadi 9 cm. Nama Adi, Demeter Otot. Saat tangan diluruskan 9 cm. Saat tangan dibengkokkan menjadi 10 cm. Nama Jonas, Demeter Otot. Saat tangan diluruskan menjadi 8 cm. Saat tangan dibengkokkan menjadi 10 cm. Yang kedua, otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Identifikasi jenis jaringan otot. Perbedaan bentuk: otot lurik atau rangka silindris memanjang, otot polos silindris bercabang, otot jantung gelendong. Yang kedua, jumlah inti sel. Otot lurik atau rangka banyak, otot polos 1, otot jantung 1. Yang ketiga, kerja. Otot lurik atau rangka sadar, otot polos tak sadar, otot jantung tak sadar. Yang kelima, gerak dan letak. Otot lurik atau rangka melekat pada rangka, otot polos inti jantung, otot jantung lambung, uterus, kantong urin, dan pembuluh darah. Yang kelima, gerak dan ketahanan. Otot lurik atau rangka cepat dan tidak mudah lelah, otot polos sedang dan tak mudah lelah, otot jantung lambat dan mudah lelah. Demikianlah diskusi kelompok kami. Jika ada yang bertanya, kami silakan mereka dan bertanya. Coba tunjukkan bagaimana otot berkontraksi dan berelaksasi. Jika masih ada pertanyaan, kami beri kesempatan. Saat tangan dibengkokkan, otot apa yang berkontraksi dan otot apa yang berelaksasi? Jika masih ada, kami beri kesempatan. Coba jelaskan cara kerja otot secara sadar dan tidak sadar. Apakah masih ada? Silakan. Otot apa yang bekerja secara sadar dan tidak sadar? Apakah masih ada lagi? Tes. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok satu. Yang pertama, Kasih tunjuk lengan. Saat diluruskan, otot bicep berelaksasi sehingga memanjang. Saat dibengkokkan, otot bicep berkontraksi sehingga memendek. Yang kedua, otot yang bekerja di bawah kesadaran adalah otot yang kerjanya
dikendalikan. Apakah harus menggerakan atau tidak? Contoh, saat makan, menulis, berlari, dan aktivitas lainnya, sedangkan otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Contoh, aktivitas jantung untuk memompa darah dan aktivitas lambung untuk mencerna makanan. Yang ketiga, sadar, otot lurik, tidak sadar, otot polos, dan otot jantung. Apakah sudah puas dengan jawaban kami? Puas. Apakah masalah ini bertanya? Masih ada pertanyaan? Pas. Mungkin harus diskusi dengan kami dan kepada ibu. Ya, kita berikan aplaus. Ya, silakan kepada kita lanjut pada kelompok yang ketiga. Kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Pagi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh pemateri Christine Sana. Saya berikan kesempatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kepada pemateri sudah memberikan saya kesempatan dan saya akan membacakannya. Langsung. Yang pertama, ada hasil percobaan. Nama yang bisa Barcelona, diameter otot, saat tangan diluruskan 9 cm, saat tangan dibengkokkan 10 cm. Yang kedua, Bernie Benobais, diameter otot saat tangan diluruskan 10 cm, saat tangan dibengkokkan 11 cm. Yang ketiga, Octaviano Lubalu, diameter otot saat tangan diluruskan 8 cm, saat tangan dibengkokkan 9 cm. Yang keempat, Christine Sana, diameter otot saat tangan diluruskan 9 cm, saat tangan dibengkokkan 11 cm. Yang kedua, otot jantung, otot polos, otot lurik. Yang ketiga, pada hasil identifikasi jenis jaringan otot. Perbedaan bentuk otot lurik atau rangka silindris memanjang, otot polos gelendong, otot jantung silindris bercabang. Perbedaan jumlah inti sel, otot lurik atau rangka banyak, otot polos 1, otot jantung 1. Perbedaan kerja, otot lurik atau rangka sadar, otot polos tidak sadar, otot jantung tak sadar. Perbedaan letak, otot lurik atau rangka melekat pada rangka, otot polos lambung
sedang dan tidak mudah lelah. Dari kelompok bertanya kami berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya? Pas. Inilah hasil diskusi kami. Terima kasih. Ya, kita berikan tepuk tangan. Iya, silakan duduk sekali lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk yang bisa luar biasa sekali. Terima kasih karena kalian sudah berpartisipasi dalam percobaan, dalam diskusi, tanya jawab dan juga presentasi. Ya. Jadi seperti itu ya. Seperti itu cara kerja otot. Tadi sudah disampaikan bagaimana dia ketika diluruskan otot apa yang berkontraksi dan otot apa yang berelaksasi. Begitu juga ketika dibengkokkan. Kemudian dari data percobaan juga ada perbedaan. Diluruskan diameternya lebih kecil ketika dibandingkan dengan ketika dibengkokkan. Karena ketika dibengkokkan dia akan lebih memendek. Ya, memendek sehingga diameternya lebih besar. Kemudian ada juga otot yang bekerja di bawah kesadaran kita dan juga di luar kesadaran. Seperti tadi yang sudah disebutkan, ada yang di dinding jantung, ada aktivitas lambung, itu kan bekerja di luar kesadaran kita. Bagus sekali, mantap kalian hari ini. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan di pembelajaran kita hari ini? Ya, ayo. Ayo kesimpulan. Iya, yang pertama dari Nindi. Ketika otot bisa berkontraksi, otot bisa beroperasi. Ketika otot berkontraksi, maka otot akan memendek. Ketika otot berelaksasi, otot akan memanjang. Iya, tepuk tangan. Ketika otot berkontraksi, maka otot akan memendek seperti tadi. Ya, ketika tangan diluruskan, maka otot bisep akan berelaksasi. Ketika dibengkokkan, maka otot bisep akan berkontraksi. Ya, kesimpulan yang berikut. Siapa? Iya, silakan. Kesimpulan yang kedua, perbedaan otot lurik, otot jantung, otot polos. Bentuk otot lurik silidrasi memanjang, otot jantung silidrasi bercabang, otot polos gelendong. Jumlah inti sel, otot lurik banyak, otot jantung 1, otot polos 1. Kerja, otot lurik sadar, otot jantung tak sadar, otot polos tak sadar. Letak, otot lurik melekat pada rampa, otot jantung, dinding jantung, otot polos, lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah. Otot yang terakhir gerak dan tekanan, otot lurik cepat dan tidak mudah lelah, otot jantung sedang dan tidak mudah lelah, otot polos lambat dan mudah lelah. Iya, betul sekali. Ketiga jenis jaringan otot, ada otot lurik, ada otot jantung, ada otot polos. Ya. Kemudian otot yang bekerja di bawah kesadaran kita, itu otot apa? Otot rangka, otot lurik. Kalau otot jantung dengan otot polos bekerja di luar kesadaran kita. Ada di lambung dengan dan lain-lain dan juga ada di jantung. Iya, benar sekali. Sekarang kalian coba simak video berikut. Manusia bisa berlari karena adanya kerjasama antara rangka dan otot. Manusia bisa berlari karena adanya kerjasama antara rangka dan otot. Kali ini kita akan membahas terkait dengan hubungan antar tulang rangka yang kedua, yaitu otot.
disebut sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi. Ciri-ciri otot adalah kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula, ekstensibilitas, yaitu kemampuan memanjang dari ukuran semula, dan elastisitas, yaitu kemampuan kembali ke ukuran semula. Otot merupakan alat gerak yang aktif, yaitu kumpulan sel otot yang membentuk jaringan dan berfungsi untuk menggerakkan organ tubuh. Jenis-jenis otot dibedakan menjadi 3, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Saat kita bisa menggerakkan salah satu anggota gerak tubuh kita sesuai dengan keinginan kita, maka hal ini terjadi karena adanya otot lurik yang menempel di bagian rangka pada tubuh manusia. Otot lurik atau disebut juga merupakan otot rangka. Kerja dari otot lurik dikendalikan oleh otak, sehingga otot lurik disebut sebagai otot sadar. Jika otot berkontraksi, maka empal akan memendek, membesar, dan mengeras, sehingga tulang bisa terangkat. Otot rangka memiliki 2 bagian, yaitu tendon di bagian ujungnya dan empal di bagian tengahnya. Otot yang melekat pada tulang yang dapat bergerak disebut insersi, sedangkan otot yang melekat pada tulang yang diam disebut sebagai auricle. Otot polos ditemukan pada organ-organ dalam tubuh seperti pada organ pencernaan, kelamin, ekskresi, dan pembuluh darah. Seperti yang dapat dilihat pada video, bahwa otot polos bisa menggerakkan kerja dari lambung dan usus halus melalui adanya gerakan peristaltik. Otot polos ditemukan pada organ-organ dalam tubuh, yaitu organ tubuh bagian dalam. Ciri-ciri dari otot polos adalah memiliki inti satu di bagian tengahnya, berbentuk gelendong dengan kedua ujung meruncing, bekerja secara tidak sadar atau otonom, dan bekerja secara lambat namun tidak cepat lelah. Selanjutnya adalah otot jantung. Fungsi otot jantung sangat krusial bagi kehidupan manusia, yaitu menjaga jantung supaya bisa terus memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ditemukan di bagian dinding jantung. Ciri-ciri dari otot jantung adalah memiliki inti yang banyak di bagian tengahnya, terletak di jantung, yaitu pada bagian dinding jantung, berbentuk serabut lurik dan bercabang, serta bekerja secara otonom. Sifat kerja dari otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot sinersis adalah otot yang saling bekerja sama. Contohnya adalah otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Sifat kerja otot yang kedua adalah antagonis, yaitu kerja dua otot yang berlawanan, kontraksi dan relaksasi. Macam-macam dari otot antagonis adalah abduksi dan adduksi, yaitu gerak menjauhi dan mendekati badan, pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah, fleksi dan ekstensi, yaitu membengkokkan dan meluruskan, serta depresi dan elevasi, yaitu gerakan ke bawah dan ke atas. Sifat kerja antagonis pada otot dapat dilihat pada kerja antara otot bicep dan otot tricep. Saat lengan bawah mengangkat, maka otot bicep akan mengalami kontraksi, yaitu otot akan memendek, sedangkan otot tricepnya mengalami relaksasi.
Saat lengan bawah lurus dengan lengan atas, maka otot bicep mengalami relaksasi, sedangkan otot tricep mengalami kontraksi. Manusia bisa Iya. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video ini? Bagaimana? Bisa paham? Bisa. Iya, bisa lebih paham. Sudah menjelaskan begitu banyak hal dengan percobaannya, kemudian dengan kesimpulannya. Ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran ini? Senang. Karena apa? Karena pembelajaran ada apa? Ada video, ada apa lagi? Ada percobaan kan hari ini? Beda dengan pertemuan kali lalu kan kita hanya diskusi dan presentasi. Kalau hari ini ada percobaan. Kemudian duduk kembali yang rapi. Ibu akan kembali mengadakan post test. Jadi ibu akan kembali membagikan soal-soal pretestnya tadi dengan harapan bahwa nilai post test lebih tinggi dari nilai pretest ya. Iya, karena kan pretestnya ibu berikan sebelum pembelajaran. Kalau post test kan setelah pembelajaran. Jadi dikerjakan dengan baik. Ya, ini silahkan. Sudah silakan dikumpulkan. Satu-satu. Supaya ibu langsung lihat dan ibu bandingkan nilai pretest dan post test. Ya, bagus sekali untuk anak ALT, semuanya benar. Kita tepuk tangan dulu. Tadi pretestnya hanya benar 2, sekarang post test luar biasa, 100. Iya, Sofia ini juga 100. Senang sekali hari ini kalian luar biasa. Terima kasih untuk partisipasi kalian hari ini. Kemudian Ibu harap seperti ini terus sampai pertemuan-pertemuan berikut Jadi pertemuan kita untuk pertemuan berikut minggu depan kita akan bahas tentang kelainan dari sistem gerak. Ya. Kelainan atau penyakit. Ya, kelainan atau penyakit. Jadi itu wajib kamu tahu. Jadi tidak ada yang absen untuk pertemuan berikut. Itu saja, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Ibu minta kesediaan anak Christine untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Kami surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini, makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah dapat membawa kami ke dalam pengawasan cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat, karena yang kau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih pada anak Christine yang telah memimpin kita dalam doa.
Selamat siang semua, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Siap. Hormat.